Nah, kita bahas aorist. Aorist tadi itu adalah time-nya pas. Ya kan? Lalu imperfect, time-nya juga pas. Bedanya kalau dengan present, time-nya sekarang atau present. Nah, present dan imperfect perbedaannya di time-nya. Jadi ada persamaannya seperti di aspeknya. Ya, bisa progresif lah, simple, oke. Nah, itu sama. Nah, sekarang kalau imperfect dengan aorist, apa persamaannya? Time-nya sama-sama di waktu lama. Tapi perbedaannya apa dari segi time-nya? Iya, itu ya ada awal dan akhirnya itu kita tidak mengetahui ya, itu imperfect. Nah, kalau aorist moment of speaking, pada waktu itu moment of action, maka aorist itu digambarkan seperti ini ya, satu titik ini ya. Nah, maka disebut past time with reference to time of speaking ya, atau disebut absolute time ya. Now, aorist participle is suggest antecedent time to that of the main verb, past time in a relative sense. Ya, dan maksudnya satu momen yang terjadi pada kata kerja itu. Ya, nah antecedent ini past. Oke, nah sekarang kita kalau sudah tahu basically aorist itu adalah moment in the past dan kita juga nggak tahu kapan itu dimulai, begitu ya, just happen, hanya terjadi begitu aja. Nah, this is sebuah aorist tense ya. Nah, sedangkan kalau imperfect di situ itu kayak sebuah tindakan yang ada awal dan ada akhirnya, tetapi kita tidak tahu kapan itu terjadi. Ya. Nah, ini kita lihat sekarang di action part. Ya, action part ini berarti aspek dari sebuah aorist ya. Nah, aspek dari sebuah aorist itu bagaimana? Nah, ada beberapa. Yang pertama ada sifatnya konstatif atau aorist yang simple ya, simple aorist atau konstatif aorist. Nah, ini umumnya yang terjadi ya. Dan aorist yang dipandang sebagai satu tindakan keseluruhan yang terjadi di waktu lampau. Ya, jadi kita tidak mempermasalahkan kapan itu mulai atau berakhir dari tindakan itu, terjadi gitu aja. Ya, ya, misalnya contoh dia spread out his hand and touch him, ya kan? Dia mengulurkan tangannya dan menyentuhnya. Ini kan peristiwa Yesus menyentuhkan orang sakit di Matius 8 ayat 3 ya. Coba kita lihat. Matius 8 ayat 3. Lihat ya. Lalu Yesus mengulurkan tangannya. Kata mengulurkan itu aorist, menjamah orang itu. Nah, itu aorist. Ya, itu udah satu momen sudah terjadi di waktu lampau. Jadi kita
Coba baca ininya ya. Sudah coba didengarin nggak nih audionya? Coba. 另外的确呢是不常出那种正如它的历史地，改正不是历史的养成现代化。Sekali lagi ya. 另外的确呢是不常出那种正如它的历史地，改正不是历史的养成现代化。Nah, pelajari pronunciation-nya ya. Nah, sekarang kita lihat aurisnya itu ada iktinas, evato. Ya kan? Kalau kita parsing, auris aktif, nominatif, maskulin, singular. Iktinas artinya mendulurkan ya, mengundurkan, straight out. Lalu evato sama, indikatif auris, middle, third person, singular. Oke. Ya. Nah, tense-nya apa di situ? Auris. Auris apa? Kontak atau simple auris ya. Nah, yang kedua yang kita sebut sebagai ingresi. Nah, ingat di imperfect ada nggak ingresi? Nah, apa itu arti ingresi? Iya, right. Jadi ada kesamaan nih dengan imperfect, ya. Tapi perbedaannya adalah kalau di dalam auris yang ingresif itu menekankan mulainya satu tindakan, ya, dan apa namanya membawa satu dampak gitu atau implikasi, ya. Sedangkan imperfect tidak ada implikasi yang timbul. Itu bedanya. Misalnya dalam Matius 9:27, dua orang buta itu mulai mengikuti Yesus. Ya, two blind men began to follow him. Alright. Nah, dua orang buta itu setelah disembuhkan mulai mengikut Yesus. Nah, ada kata bikinnya. Kenapa? Karena ada auris yang sifatnya ingresif atau insertif, infoaktif sama ya. Sehingga dalam terjemahan tambahkan kata begin atau mulai. Coba baca nih, ekolu tesan atau duo tupoint. Oke ya. Yang ini Ode Basileus Orgiste. Yeah. Now the king became angry. Nah, raja itu menjadi marah, ini mulai marah, ya. Oke, next yang ketiga yang kita sebut sebagai auris konsumatif, auris. Nah, di imperfect ada nggak? Tidak ya. Jadi ini khasnya auris. Apa arti konsumatif auris? Jadi konsumatif itu untuk menekankan satu tindakan yang apa namanya konsumatif atau kulminatif, bersifat satu tindakan yang bersifat puncak, ya apa puncak, ya atau lain itu istilahnya apalah ya, satu puncak atau satu konklusi ya, kesimpulan hasil dari satu tindakan itu. Oke, this is consumative. Nah, misalnya contohnya gadis itu, anak kecil itu misalnya tidak mati, tapi sedang tidur. Nah, tidak mati itu maksudnya kayak satu kondisi dia yang
puncak gitu. Oke, tapi tidur. Alright. Atau singa dari Yehuda telah datang. Telah menang. Nah, kata menang itu kan satu puncaknya, kan? Satu hasilnya. Sebab dia sudah mengalahkan iblis dan maut. Okay? Nah, has overcome. Nah, itu yang dimaksud dengan culminative auris. Nomor 4, epistolary auris. Oke. Nah, epistolary auris itu artinya si penulis itu memakai perspektif waktunya pembaca. Artinya gini, misalnya contohnya dalam Filipi 2:28 ya. Paulus mengutus Epaphroditus ke gereja Filipi ya, untuk menyampaikan salam terima kasih ya pada jemaat atau tentang kabarnya Paulus. Yang waktu itu Paulus dipenjara di Roma. Nah, waktu Paulus mengutus Epaphroditus itu kan sudah lampau kan. Baru Epaphroditus pergi menjumpai mereka. Nah, waktu mau menjumpai mereka itu kan belum terjadi kan. Nah, gitu. Jadi epistolaris auris itu Paulus memakai perspektif waktunya gereja di Filipi. Bukan keadaan dia yang sekarang di penjara, tapi keadaan di mana si penerima surat ini itu gereja Filipi. Nah, pakai waktunya, time frame-nya adalah gereja yang di Filipi. Jadi kayak time frame-nya itu future. Ya, nah sehingga seolah waktu gereja Filipi terima suratnya Paulus, oh iya, Epaphroditus itu diutus sekarang nih. Padahal diutusnya udah lama ya kan. Diutusnya kan udah lampau. Oke. Nah, tapi epistolary auris itu membuat pengutusannya itu kayak terjadi sekarang. Ya, misalnya aku telah mengutus dia. Nah, jadi kata I have sent him itu pakai epistolary auris. Jadi waktu perspektifnya gereja di Filipi. Perspektifnya yang akan datang gitu. Bisa paham nggak? Epistolary itu. Apa ya contoh lain dalam kehidupan kita? Kayak misalnya saya lah. Saya mengutus Bapak Winda untuk pergi ke mana gitu. Ya kan? Nah, waktu saya utus itu kan sudah lampau. Tapi yang membaca surat saya itu, oh kesannya apa? Sekarang. Jadi, jadi kayak gereja Filipi itu baca suratnya Paulus itu, oh iya, Epaphroditus diutus nih sekarang. Padahal udah nggak tahu kapan tuh diutus, udah lama kan. Ini kan perjalanannya jauh dari Roma ke Yunani ya gitu. Oke, that is Epaphroditus. Nah, misalnya Galatia 6:11 juga gitu. See with that large letter I have written to you with my own hand. Jadi kamu lihat tulisan huruf-huruf besar yang aku tulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Ya, see with what large letters I have written to you. Ya, with my own hand. Nah, huruf-huruf besar yang aku telah tuliskan. Kata telah tuliskan itu seolah sekarang waktu gereja di Galatia baca. Nah, padahal ini waktu Paulus menuliskan suratnya sudah lama. Oke. Nah, yang kelima itu adalah futuristic auris. Nah, ini futuristic artinya apa? Atau proyeksi auris.
bersifat akan datang. Ya, atau nubuat. Oke. Nah, misalnya dalam Roma 8:30. Those whom he justified, this he also glorified. Jadi mereka yang dibenarkan, ya, mereka juga yang akan dimuliakan. Nah, kata dimuliakan ini adalah dalam perspektif akan datang. Dimuliakannya belum, nanti pada saat kedatangan Kristus. Oke, contohnya futuristik. Nah, lalu juga ada namanya dramatic aorist. Nah, di present kan ada dramatic present, ya kan? Oke. Nah, di future di aorist juga ada dramatic aorist. Ini bersifat apa? Dramatik atau historical, ya, bersifat sejarah atau dramatik. Ya. Ini contoh dalam Matius 26 ayat 65. Behold, just now you heard his blasphemy. Lihatlah, kamu baru saja mendengar hujatannya. Mendengar hujatannya itu dibuat kesannya itu dramatik. Ya, pada waktu Yesus itu disidang, ya, menghadapi kematian. Atau dalam Matius 9:18, a certain ruler came and bowed down before him, saying, "My daughter has just now died." Anakku baru saja meninggal. Jadi dibuat kesannya dramatik. Ya, ya, jadi satu peristiwa yang apa namanya, yang dibuat kayak terjadi dengan penuh drama, gitu, ya, atau dengan penuh apa ya, drama itu ya, historical, ya, dari atau dramatis, ya. Makanya saya belum dapat nih, ya. Oke, kira-kira ini contohnya gini. Nah, aorist itu ada berapa saja? Ada, ya, yang pertama ada simple atau consonantic aorist, ingressive aorist, fulminative atau consonantic aorist, epistolary, dan dramatik serta futuristik. Dan memang ada satu lagi dengan genomic aorist. Apa? Ya, genomic aorist. Jadi bersifat kebenaran umum, ya. Misalnya kita baca dalam Lukas 7:35. Kita buka Lukas 7 ayat 35. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. That wisdom is justified by all her children, ya kan? Coba baca Yunani. Kai edikaiote Sophia apo panton ton teknon aute, ya kan? Aurisnya mana? Edikaiote, ya kan? Artinya disebut dibenarkan. Hikmat dibenarkan. The Sophia edikaiote apo panton ton teknon aute, ya, oleh orang-orang atau anak-anaknya, ya, oleh semua anak-anaknya. Dibenarkan ini adalah genomik. Ini jadi satu apa namanya, general effect, ya, fakta
atau universal truth, kebenaran umum. Oke, jadi sebenarnya ada 7. Yang pertama, simple aorist atau quantitative aorist, ingressive aorist, fulminative aorist, genomic aorist, epistolary, gramatik, dan futuristic. Ya, apa saja? Yang pertama, quantitative, ingressive, konsumatif, epistolary, ya, lalu gramatik, ya, futuristik, dan genomic. Oke, itu bisa bedain ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita bahas juga ya. Ya. Ya, dramatik itu bisa berurutan. Karena dia datang lalu mencambuk dia dan apa namanya, meludahi, mengolok-olok, itu satu seri tindakan ya. Nah, itu bisa bersifat dramatik. Walaupun misalnya di awal itu bisa progresif. Makanya lihat konteksnya ya. Lihat konteks terjadinya. Dan kita diajak kayak membayangkan peristiwanya. Kayak contoh tadi Epistolari kan, Paulus mengutus Epaphroditus. Nah, Paulus pakai aorist, bukan pakai imperfect, tapi dia sengaja pakai aorist supaya jemaatnya itu waktu membaca suratnya itu kesannya itu, oh ya, Epaphroditus itu sedang diutus nih. Nah, kayak dramatik juga begitu. Jadi kayak sedang ya, tapi memang ini penuh drama. Ya. Atau memang ini hanya tindakan yang sedang terjadi aja progresnya. Jadi kita perlu nanti memilah-milahnya di situ. Ya, itu sebabnya banyak terjemahan juga berbeda-beda karena menentukan itu ya, jenis-jenis aspeknya itu ya kadang bisa sama, tapi banyak yang bisa berbeda. Ya. Oke. Lihat konteks jadinya ya. Dan di sini, tapi umumnya kalau kita lihat di terjemahan ya, namanya 5 terjemahan ini sudah pilih katakanlah dramatik gitu. Ya kita ikuti gitu. Ya, makanya lihat mayoritas terjemahannya juga gitu. Ya kita ikuti majoritinya. Kalau biasanya saya sarankan gitu ya, ikuti yang mayoritas. Oke, let's move. Yang pertama apa tugasnya? Satu Korintus 10 ayat 4 ya. Oke, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu adalah Kristus.
ya kan? Ya. Ini semua pada masuk ya, semua. Oke. Let's see. Coba baca RSP-nya. And all drank the same supernatural drink. Oh, they drank from the supernatural rock. Yeah, which followed them, and the rock was found. Yunaninya Kai Pantes Sukses Tetras Ten Paul Christmas. Ya, coba kita dengar ini ya, audionya. Nah, lagi ya. Oke. Coba saya lagi. Kai Antes Etion koma Apologutes Nah, and all drank the same supernatural drink, ya kan? For to drink from the supernatural rock, which for them and the rock. Nah, sekarang lihat diagramnya. Kaipan Etion Topoma atau pneumatik maskal, Etion F netral pneumatikon atau sukses, ini atau sukses, atau sukses, tetra and Christus. Oke, jadi di sini kata etion semua minum, ya kan, auris kan, topoma, oke, yang atasnya epinol. Nah ini bawahnya baru pakai imperfectnya. Enggak, ini kan di teks ini kan juga ada etionnya enggak? Ada toh? Ya, aurisan. Nah, makanya kita lihat kalian di sini aurisnya dulu. Dari sini loh. Ya, teksnya ini Antes, etion, topoma, auto, pneumatikon. Itu kata kerja utamanya di situ, aurisnya. Dan ini. Ya kan? Yang ini. Jadi kalau relasi terjemahannya apa? Dan semua drank the same supernatural drink, dan semua minum minuman rohani yang sama, ya kan? Yang ini. All drank the same supernatural drink atau spiritual drink, ya, minuman rohani yang sama. Topoma, auto sama artinya, pneumatikon itu spiritual. Nah, epion ini drink, minum. Kalau kita farsi itu adalah auris. Auris apa ini? Nah, kan ada 7 tuh. Simple, agresif,
Konsumatif. Nah, kalau kita lihat terjemahan King James, drink ya, drink, drink, minum gitu aja mereka terjemah. Saya mau menekankan apa ya? Kata minum. Apakah itu hanya simpel aja atau itu konsumatif, berarti membawa dampak, ya kan? Simple, konsumatif, nomik, dramatik, futuristik. Nah, yang mana? Simple. Ada yang lain? Kalau konsumatif maksudnya gimana? Iya, I think mungkin itu ya. Minuman rohani yang sama. Jadi ini kayak menekankan konsumatif atau kulminatifnya. Ya. Nah, jadi kita sekalian belajar auris ini maksud saya. Oke. Okay. And then sebab nah, gar di bawahnya nih, gar menjelaskan etion ini kan. Gar etinon ek petras pneumatikes akolu tuses. Oke, RSI terjemahannya apa? Gar itu artinya fall. For they drank from the supernatural rock which follow them. Ya, kalau lagi, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Ya. Nah, kalau kita lihat ini kan kalau kita lihat yang Keluaran 17 ya. Keluaran 17 ayat 6 itu. Coba baca. Keluaran 17 ayat 6. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air hingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Jadi masih ingat nggak ketika Musa membawa bangsanya keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, dalam perjalanan itu kan Musa memukul batu ya kan. Lalu dalam batu itu keluar air sehingga bangsa itu bisa minum dan tidak bersungut-sungut lagi. Nah, ini sebetulnya adalah satu gunung batu itu adalah satu tipologi ya yang akhirnya Paulus pakai di dalam tadi 1 Korintus tadi. Ya kan? 1 Korintus 10 ayat 4. Jadi Paulus itu sangat typological thinking ya. Ya, para rasul itu seperti itu. Ya, apa yang terjadi di masa lampau, misalnya pada Musa itu ada kaitannya, ada korelasinya dengan Kristus. Nah, ternyata di dalam perjanjian baru itu kita baru ngerti mengapa kejadian Musa memukul gunung batu itu, lalu gunung batu itu keluar air dan mereka bangsa itu minum. Ini satu gambaran tentang Kristus yang akan memberikan darahnya, ya kan? Atau nyawanya bagi kita supaya kita bisa minum. Maka disebut minum minuman rohani. Gitu. Ya kan? Dan Paulus mengatakan and the rock was Christ, dan batu karang itu adalah Kristus. Bila batu karang atau gunung yang dipukul oleh Musa itu satu gambaran bahwa nanti akan datang Mesias yang akan memberikan minum seperti batu karang tadi yang memberikan air kepada bangsa Israel. Nah, Kristus yang adalah batu karang itu memberikan apa? Minum minuman rohani. Ya kan? Kita bisa baca kan Yohanes 4 ayat 14. Benar nggak? Kita buka. Yohanes 4 ayat 14. Tapi barang siapa minum air yang berlimpah, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya.
Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Jadi kita kok bisa hidup kekal karena kita meminum air yang tidak akan habis, mengantar terus. Ya, kalau orang nggak minum kan mati kan. Benar. Nah, kalau kita minum terus, nggak akan airnya itu nggak pernah habis. Kita akan minum terus, ya berarti kita akan hidup selamanya. Karena airnya adalah air yang tidak pernah habis. Nah, tapi kalau kamu minum air biasa, air dari bumi ini ya habis suatu saat. Dan kamu akan mati. Ya kan, maka di situ kan kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang diberikan hidup, kamu tidak akan haus. Artinya kamu akan terpuaskan selama-lamanya. Nah, itu hubungannya dengan Yohanes lalu apa tadi? Paulus ya, bahwa batu karang itu adalah Kristus. Nah, Kristus memberikan air, dia batu karang itu maksudnya yang dipukul oleh Musa. Nah, Kristus ini yang dipukul oleh bangsanya sendiri, dipukul itu tandanya apa? Dia mati dan disalibkan dan dia mati. Nah, supaya dengan kematiannya itulah mengeluarkan apa? Air hidup. Nah, ini yang sekarang kita nikmati dalam perjamuan kudus. Ya, ada perjamuan suci, yaitu air yang disimbolkan di dalam anggur. Oke? Nah, itu 1 Korintus 10 ayat 4 itu. Ya. Nah, paralelnya dengan Keluaran 17, kita lihat di box di sini dengan Mazmur 78 ya, 15, lalu Bilangan 20 ayat 11. Sama ya. Nah, di sana kita semua makan rohani yang sama, artinya makan Kristus yang sama. Bahkan juga minum minuman rohani yang sama. Nah, lalu sebab mereka minum. Nah, kata mereka minum itu pakai imperfect. Kok Paulus nggak pakai aorist, tapi dia pakai imperfect. Apa imperfect apa ini? Ini epinon. Imperfect ada apa saja? Ya. Oke, ada progresif, deskriptif ya. Ada duratif, ada iteratif, ada tendensial ya kan? And then apa lagi? Inceptif ya kan? Iteratif, ingresif, progresif, lalu tendensial, and then habitual ya kan? Nah, yang mana ini? Minum ini. Kalian jawab apa? Iteratif. Habitual. Sebab mereka itu menunjukkan kepada itu ya. Siapa? Iya. Dengan dari ayat 2 kan. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam maut. Nah, ini menarik. Apa yang dimaksud dibaptis dalam awan dan dalam laut. Waktu menyeberangi sungai Yordan, ya sungai laut apa? Ya laut Tiberau itu mereka sebenarnya dibaptis di dalam laut. Dibaptis dalam awan itu yang awan, ya kan? Iya. Lalu mereka minum. Kata minum itu
itu menunjukkan iteratif, ya kan? Iteratif imperfect. Minum bolak-balik. Oke? Sama kita juga tiap hari minum. Gitu. Iteratif imperfect, ya. And then He Petra and Ho Christos. Dan batu karang itu adalah Kristus. Nah, N itu pakai imperfect. Imperfect apa ini? Hah? Progresif. Dan batu karang itu adalah Kristus. Hah? Tendensial. He Petra and Ho Christos. Dan batu karang rohani yang mengikutinya itu adalah Kristus. Ya, itu bersifat progresif, ya. Atau kita sebutkan deskriptif, ya. Dia menjelaskan bahwa ya batu karang itu adalah Kristus. Ya, ini menarik, ya. Kenapa Paulus pakai imperfect di sini, ya. Nah, ini kan minum, lalu batu karang itu adalah Kristus, imperfect juga. Kenapa kok dia nggak pakai aus yang bisa bersifat futuristik, ya? Bahwa batu karang itu futuristiknya adalah Kristus. Tapi dia pakai imperfect, berarti memang batu karang yang hadir pada masa itu ya adalah Kristus, ya. Karena memang ya Kristus kan bukan baru ada waktu dilahirkan, dia kan sudah dia adalah Allah yang sudah ada sejak kekal, ya kan? Ya sih. Jadi memang dia tidak ada di masa lampau. Ya, kayak Musa berbicara di semak duri, ya. Lalu Yakub bergulat dengan malaikat. Nah, itu adalah teofani, penampakan Allah. Ya. Dan ini mungkin juga satu penampakan, ya, yaitu batu. He Petra and Ho Christos. Oke, kita lanjut ayat lain yang mana? Ayat 26. Ayat 6. 26. Oke. Pada keesokan hari yang muncul pula ketika dua orang saat sedang berkelahi, lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, saudara-saudara, bukan kamu ini bersaudara, mengapa kamu saling menganiaya? Oke, ini konteks Stefanus, ya. Stefanus yang diperhadapkan pada sidang dari orang-orang Yahudi. Oke, coba bahasa Yunani. Ya, episode kamera of the autois, ya, mapomenois, kai, sunelasen, autus, RNN, eton, Andre, Adelphoi, ST.
stay? Ale? Oke, coba baca yang serentak. 1, 2, 3. Haleluya. Inggrisnya, and on RSV-nya, and on the following day, each other. And on the following day, it appeared to them that they were quarreling and would have reconciled them, saying, and you are brethren, why do you wrong each other? Why do you wrong one another? Ya, kenapa kamu saling mempersalahkan gitu ya, atau menyalahkan? Alright, coba kita lihat diagramnya. Ini contoh kecil kan? Oke, ya. Ini ya. Ini subjeknya di sini ya. Hemera et ius ya. Diterjemahkan apa nih subjeknya? Ini kan nominatif. Datif ya. Oh, no. Di sini yang subjeknya di sini ya. Lalu di sini ada hari datang ya. Atau di sini the following day ya kan. Pada keesokan harinya. Nah, ini keesokan harinya datif of time ya. Menjelaskan peristiwa ini. Ya, after dan sooner than. Jadi ada dua kata kerja utama ya. Memperhatikan ada dua indikatif di situ, melihat dan reconcile. Rekonsiliasi ya, merekonsiliasi. Jadi kalau bahasa ini tahu ya, apa namanya? Sintaktik formnya ini namanya. Bentuk sintaksnya. Jadi pada ucapannya di sini third person singular kan subjeknya. Third person singular. Dia diperhadapkan gitu ya. Atau dia apa namanya? Ditampilkan gitu ya. Oke. Pasif kan? Oke. Artinya dia dipertontonkan atau dia diperlihatkan. Ya, Stefanusnya. Ya. Nah, itu pakai auris, benar nggak? Auris apa itu? Nah. Auris apa?
Dramatik ya. Ya, dramatik dia itu di perhadapan ya dirinya di perhadapan, and then ya atau ketika ada dua orang itu yang sedang berkelahi ya, kan? And then makro menois diperhadapkan di hadapan orang-orang yang bertengkar gitu. Nah, ini kan present ya. Present apa ini? Deskriptif ya, yang di hadapan sedang bertengkar. Lalu setelah itu dan kan gini ya, dan would have reconciled them kalau LSD sebenarnya. Jadi Stefanus diperhadapkan pada mereka yang sedang berkelahi atau bertengkar, progresif ya, dan atau lalu ia berusaha mendamaikan mereka, Stefanusnya. And then sunelasen is erenen, ya kan? Sunelasen itu artinya memperdamaikan, is erenen atau reconcile. Nah, ini imperfect. Imperfect apa? Hah? Konatif itu berarti apa? Tendensial. Usaha mendamaikan. Ya, kayak LSD ya, LAI ya. Berusaha berarti ini kan tendensial ya. I think bisa dia benar ya. Atau voluntatif imperfect. Ya, jadi maka ada terjemahan kata-kata berusahanya itu, berusaha mendamaikan mereka. Lalu di sini ada epon dengan berkata gitu ya, ya kan? Dengan berkata atau berkata begitu. Ini auris, auris apa nih? Ini kan auris participle ya. Nanti kita belajar participle. Tapi kita belajar ininya sekarang. Tensi. Auris apa ini? Mendamaikan, berusaha mendamaikan mereka. Lalu si Stefanus itu berkata. Apa? Ya, that happen pada saat itu. Simple auris. Mendamaikan mereka, lalu dia berkata, kan time speaking ya. Jadi simple auris atau konstruktif auris. Ya, saudara ST Adelphoi, kalian adalah saudara, gitu ya kan? Ini present genomik lah ya, mereka adalah saudara. Present genomik. Adikete Halilus Nati ya. Ini present apa ini? Progresif, ya kan? Progresif. Presentnya kan nggak belajar kan? Jadi coba diingat lagi gitu. Apa ini? ST ini genomik, ini adikete ini adalah simple ya atau progresif present. Stefanus berkata, saudara-saudara, ya kan, Adelphos atau Andres
Adelphoi este cumes. Di situ ada saudara gitu. Ya. Atau apa namanya? Kakak, adik gitu, bersaudara ya. Karena kamu ini adalah saudara. Lalu hinati, lalu mengapa ya kamu saling menganiaya atau sedang menganiaya satu sama lain. Oke, nah kenapa dia pakai present? Karena di momen speakingnya pada waktu itu. Jadi ya, momennya terjadi pada waktu Stefanus mendamaikan mereka. Ya, maka pakai present karena kalimat langsung ya kan. Pakainya present. Ya, berikutnya. Oke, yang ayatnya ada pertanyaan. Iya, berusaha mendamaikan mereka. Ya, berusaha mendamaikan mereka. Ya, jadi kata berusahanya itu yang penting, tendensialnya. Maka di Inggrisnya diterjemahkan would have, ya kan? Would have reconciled. Maksudnya would have reconciled akan mendamaikan mereka. Maksudnya akan itu akan berusaha. Ya, atau New King James itu try, mencoba, ya kan? Mencoba untuk mendamaikan mereka. Jadi New King James lebih jelas lagi. Oke? Jadi terjemahan ini menolong kita ya. Dan ayat juga pakai try. Ini maka pasti kolon atau tendensi. Ya, kalau yang lain ya salah. Karena itu udah jelas ya. Kalau misalnya kamu bikin ini insentif ya salah. Atau iteratif. Ada yang jadi iteratif? Pasrah ya. Alright. Oke, nomor berikutnya. Oke, kita baca. Bahkan aku mau tertutup dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Ini statement tegas ya dari Paulus. Coba baca teks Yunaninya. Inai. Adelphon, mu, sugenon, mu kata sarka. Alright, saya lagi sama-sama. Mu komen, iu komen, ga, anatema, enai, autos, ego, apo, tu Christu, super, ton adelphon, muton, sungenon, mu kata sarka. Ya, coba kita dengerin native-nya ya. Iya. Yang lagi. Ya. Comengar anatema enai autus ego apotu Christu hyperton adelphon ton sun apa nih sugenon mu kata salka.
Oke, bahasa Inggrisnya, for I could wish that my kinsman by way. For I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my brethren, my kinsman by way. My kinsman, ya, artinya kaum sebangsaku. Beres secara jasmani atau secara daging. Nah, memang Paulus keturunan orang Yahudi, ya. Cuma dia juga memperoleh kewarganegaraan Romawi. Nah, saya kita lihat diagramnya, ini ya. Dan ego, ini subjeknya ya, ego aku, autos, dokumen. Ini imperfect. Ya, and then anathema, enai anathema, infinitif. Lalu ini ada anathema, dan apo tu Christu, buperton adelphon, ya, ton sigenon mukata kata. Oke, nah kata dokumen ini kalau kita passing indikatif imperfect middle first person singular. Nah, imperfect itu imperfect itu dokumen di situ kalau RC terjemahkan apa? Nah, imperfect apa? RC terjemahkannya apa? Could wish, ya kan? Atau LAI mau, ya kan? Ego, autos, ecomen. Aku mau, or I could wish. Nah, imperfect apa ini? Tendensial, ya kan? Oke, right. Anathema enai, ya, present simple tertutup, oke? And then ada auris dari sini. Belton, ada font, nggak ada ya? Oke, tendensial ya. Satu lagi apa? Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Coba bahasa Yunani. Sote, apiesin, auton, diabolos, angeloi, kita lihat audionya. Then the devil left him, and behold, angels came and ministered to him. Nah, kita lihat diagramnya. Itu LSD-nya tadi. Coba baca LSD-nya. And then the devil left him, angels came and ministered him, ya. Nah, ini subjeknya di sini ya, dalam orang ketiga tunggal. Anekor
recent. Ya kan? Dia meninggalkan. Maksudnya si iblis tadi. Ayat berapa tadi? 11 ya? Sorry. How diabolos appeasin. Jadi ini subjek, ini predikatnya. Jadi iblis itu atau diabolos itu ada nama diabolos. Diabolos. Ya. Diabolos itu artinya the devil ya, atau si pembunuh, si penuduh, accuser, atau the devil ya. Nah, appears itu present. Jadi iblis itu membiarkan dia pada waktu itu, atau membiarkan dia pergi ya kan. Appears in present. Nah, di sini, then the devil left him. Nah, ini simple ya, simple present. And then he do angeloi dan malaikat-malaikatnya ya. Jadi malaikat diabolos itu nggak berhasil mencobai Yesus, lalu diabolos itu pergi, gitu, ya kan? And then malaikat-malaikat itu proselton, auris, and then diekonun, ini imperfect. Proselton itu datang, berarti apa nih? Auris apa? No, ya simple ya kan, konstatif. Malaikat itu datang dan dia konon melayani dia. Nah, ini imperfect apa? Apa? Ingresif, progresif atau ingresif? Datang dan mulai melayani. Jadi, lebih insentif ya, atau ingresif imperfect. NAS ini loh lebih pas ya. And began to minister him. Datang dan mulai melayani. Ingresif ya. Imperfect. Ya, ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita break dulu, nanti kita masuk. Berapa soalnya? 2 lagi. Apa telepon? Oh, siapa yang kok? Sudah waktunya udah habis.